Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dinda Prameswari. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi keempat dari Matematika Teknik 2, yaitu interpolasi. Interpolasi digunakan untuk menaksir harga-harga tengah antara titik data yang sudah tepat, di mana interpolasi ini memiliki orde atau derajat. Interpolasi terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada interpolasi beda terbagi Newton dengan persamaan umumnya seperti ini. Dengan nilai B0 sama dengan fx0, B1 sama dengan fx1, x0, B2 sama dengan fx2, x1, x0, dan seterusnya sampai Bn. Kita masuk ke contoh soal. Hitung nilai tabel distribusi student T pada derajat bebas dengan alfa sama dengan 4%. Jika diketahui T 10% sekian, T 5% sekian, T 2,5% sekian, dan T 1% sekian. Dengan interpolasi Newton orde 2 dan orde 3. Jadi yang diminta untuk orde kedua dan orde ketiga saja. Kita jawab, di mana kita tahu bahwa untuk orde 2 kita membutuhkan 3 titik. Di sini kita menggunakan T 5% atau T5 sebagai X0, T 2,5% sebagai X1, dan T 1% sebagai X2, di mana fx-nya seperti ini. Kemudian kita tahu bahwa B0 sama dengan fx0. Berarti B0-nya sama dengan 2,015. Kemudian untuk nilai B1-nya kita tahu rumusnya fx1 min fx0 dibagi x1 min x0. Kemudian kita masukkan fx1-nya, fx0-nya, x1 dan x0-nya sehingga dapat nilainya minus 0,222. Kemudian kita cari nilai B2-nya dengan rumus seperti ini. Kita masukkan nilai fx0, fx1, dan fx2-nya sehingga mendapatkan nilai 0,077. Dan kita tahu bahwa rumus untuk f2x sama dengan B0 tambah B1 dikalikan x dikurang x0 ditambah B2 dikali x min x0 dikali dengan x min x1. Kemudian kita masukkan tadi B0-nya. B0-nya itu 2,015. Kemudian B1-nya kita dapat tadi minus 0,222. Kemudian dikalikan dengan x min x0. X-nya kita pakai 4. Kemudian X0-nya 5 ya. Kemudian ditambah B2. B2 tadi kita dapat 0,077. Kemudian dikalikan dengan X min X0. X-nya 4. X0-nya 5. Kemudian dikalikan lagi dengan X min X1, di mana X-nya 4, X1-nya 2,5. Ini ya. Sehingga nilai dari F2X atau orde kedua interpolasi Newtonnya bernilai 2,112. Kemudian untuk interpolasi Newton orde ketiga, kita tahu bahwa membutuhkan 4 titik. Di sini kita menggunakan T 5% sebagai X0, kemudian T 2,5% sebagai X1, T 1% sebagai X2, dan T 10% sebagai X3, di mana fx-nya seperti ini, sebagai berikut. Kemudian sama seperti orde 2, kita cari nilai B0-nya, yaitu fx0, berarti 2,015, kemudian B1-nya sama ya, seperti tadi, minus 0,222, kemudian
B2-nya 0,077, kemudian B3-nya. Kita masukkan nilai-nilai fx ini untuk mencari nilai B3 sehingga menghasilkan nilai minus 0,007. Kemudian kita cari interpolasi Newton orde 3-nya atau F3x-nya. Dimana rumusnya seperti ini. Kemudian kita tinggal masukkan saja nilai B0-nya tadi 2,015 ini. Kemudian B1-nya minus 0,222. Kemudian kita kalikan dengan X min X0, X-nya 4, X0-nya 5, begitupun sampai B3 ya. Sehingga kita dapatkan nilai dari interpolasi Newton orde 3 yaitu sebesar 2,153. Kemudian pada interpolasi beda terbagi Newton terdapat nilai kesalahan yang dapat dicari dengan rumus seperti ini. Kita masuk ke contoh soal. Berdasarkan contoh sebelumnya ya, berdasarkan contoh yang tadi yang sudah kita coba, di mana R1 sama dengan f x2, x1, x0 dikalikan dengan x min x0 dikalikan dengan x min x1, di mana fx2, x1, x0 itu sama dengan nilai B2, di mana tadi nilai B2-nya kita tahu bahwa nilainya 0,07. Sehingga kita masukkan nilai 0,07, kita tahu X-nya 4, X0-nya 5, X-nya 4, X1-nya 2,5, sehingga nilai kesalahan pada orde 1 yaitu 0,1155. Kemudian kita cari kesalahan pada orde 2 di mana rumusnya yaitu fx3, x2, x1, x0 dikalikan x min x0 kali x min x1 dikali x min x2. Kita ketahui juga ya bahwa fx3, x2, x1, x0 merupakan nilai B3, di mana kita tahu tadi nilai B3-nya sama dengan minus 0,07. Sehingga kita masukkan minus 0,057, X-nya 4, X0-nya 5, X1-nya 2,5, X2-nya 1, sehingga menghasilkan nilai kesalahan pada orde 2 yaitu sebesar 0,0315. Kemudian kita masuk ke interpolasi Lagrange, di mana dilakukan untuk menghindari perhitungan dari diferensiasi terbagi hingga atau interpolasi Newton, yang mana persamaan umumnya seperti ini. Dan kita ketahui bahwa LI-nya memiliki rumus seperti ini. Kemudian pada interpolasi Lagrange terdapat pendekatan orde, di mana yang pertama ada pendekatan orde 1 dengan rumusnya yaitu f1x sama dengan L0x dikali fx0 ditambah L1x dikali fx1, di mana rumus dari L0x sama dengan x min x1 dibagi x0 min x1 dan rumus dari L1x sama dengan x min x0 dibagi x1 min x0. Sehingga rumus dari pendekatan orde 1 menjadi f1x sama dengan x min x1 dibagi x0 min x1 dikali fx0 ditambah x min x0 dibagi x1 min x0. Jadi L0 dan L1-nya kita ganti sesuai rumusnya. Kemudian untuk pendekatan orde 2 kita memiliki rumus f2x sama dengan L0x dikali fx0 tambah L1x kali fx1 tambah L2x dikali fx2. Jadi dia sama dengan
pendekatan orde 1 tetapi ditambahkan lagi dengan L2 dan fx2-nya. Dimana kita tahu L0-nya seperti ini, L1-nya seperti ini, dan L2-nya seperti ini. Sehingga rumus untuk pendekatan orde 2 menjadi seperti ini ya. Dimana L-nya kita ganti dengan nilai-nilai ini. Kemudian untuk pendekatan orde 3 sama, tinggal ditambah saja dari pendekatan orde 2 ditambah dengan L3x dikali fx3. Dimana rumusnya ketika L-nya sudah diganti menjadi seperti ini. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Berapa nilai distribusi T pada alfa sama dengan 4%, di mana alfanya ada 3 ya, 2,5%, 5%, dan 10%, di mana yang 2,5 kita anggap sebagai X0, yaitu 2,5, yang 5% kita jadikan X1 sama dengan 5, kemudian untuk yang 10% menjadi X2, di mana fx-nya bernilai seperti ini. Kemudian untuk pendekatan orde ke-1, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, rumusnya yaitu f1x sama dengan L0x kali fx0 tambah L1x kali fx1. Kemudian kita ganti L-nya, kemudian kita masukkan nilai x-nya, kemudian x1-nya, dan fx0 dan fx1-nya. Sehingga didapatkan nilai pendekatan orde ke-1-nya sebesar 2,237. Sama dengan pendekatan orde 1, untuk pendekatan orde keduanya kita masukkan saja nilai-nilai X dan fx-nya ke dalam rumusnya, sehingga didapatkan nilai dari pendekatan orde kedua yaitu 2,214. Mungkin sampai sini saja untuk materi keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.